Happy Investor, balik lagi di acara Morning Flash tanggal 9 September. Hari ini kita akan bahas untuk pergerakan market kemarin dan juga untuk preview pergerakan market hari ini. Untuk pergerakan market hari ini, pergerakan market kemarin tanggal 8 September, IHSG ditutup di level 6.026 atau melemah cukup signifikan sebesar 1,41%. Untuk most active stoknya, pertama ada dari sektor perbankan ya, ada BBRI, BBCA dan juga Arto. IHSG juga mencatatkan net foreign sale sebesar 540 miliar dengan top buy-nya dari ASI sebesar 43 miliar dan top sell-nya dari BBRI sebesar 307 miliar. Kalau kita lihat dari pasar global, ketiga indeks utama AS rempak ditutup melemah pada perdagangan 8 September. Koreksi ini dipimpin oleh beberapa sektor, diantaranya ada teknologi, energi, dan juga bahan dasar. Sentimen yang masih membayangi pasar adalah kekhawatiran terhadap dampak naiknya angka kasus COVID-19 terhadap pemulihan ekonomi yang terlihat mulai melambat. Sementara untuk IHSG sendiri, IHSG kembali melanjutkan tren penurunannya di bulan September, di mana angka indeks keyakinan konsumen periode Agustus dilaporkan turun ke level 77. Sementara untuk laju penguatan rupiah juga mulai terhenti. Secara teknikal, IHSG diprediksi akan turun ke rentang konsolidasi yang lebih rendah di kisaran 5.950 sampai dengan 6.100. Dari sisi komoditas, hampir semua komoditas mengalami penguatan, kecuali gold yang melemah sebesar 0,28%. Untuk company news, kita ada KLBF atau Kalbe Pharma, di mana Kalbe Pharma akan memasarkan vaksin COVID-19 di Indonesia dan Asia Tenggara. Pengembangan vaksin COVID-19 dari KLBF ini dengan konsorsium Genexin Korea Selatan masih terus bergulir, dan saat ini tengah menjalankan uji klinis di tahap 2B yang secara multinasional melibatkan sejumlah negara termasuk Indonesia. Jika uji klinisnya berjalan dengan lancar pada akhir tahun ini, Kalbe sudah bisa memberikan data ilmiah terkait vaksin tersebut kepada BPOM. Terus juga ada dari Wika, ini dari sektor konstruksi, PT Wijaya Karya yang merevisi target kinerja untuk tahun 2021. Sebelumnya, Wika menargetkan kontrak baru di 2021 bisa tumbuh hampir 100%. Namun direvisi turun dengan proyeksi target baru yang naik 27% di tahun ini. Sementara ada dari JRPT atau Jaya Real Property Tbk yang membukukan kinerja yang kurang meyakinkan ya pada semester 1. Pendapatan JRPT ini turun 3% secara year on year menjadi 996 miliar di akhir Juni 2021. Padahal di semester 1 2020 pendapatan Jaya Real Property masih mencapai sekitaran 1,1 triliun. Hal ini juga mempengaruhi laba tahun berjalannya yang tercatat turun sebesar 8,68%. Dari untuk berita domestik, kita ada indeks keyakinan konsumen yang kembali turun. Berdasarkan survei konsumen dari Bank Indonesia, IKK bulan Agustus itu tercatat sebesar 77,3 atau lebih rendah dibandingkan level di 80,2 yang didapat di bulan Juli. IKK Agustus 2021 ini juga mencerminkan berada pada zona pesimistis ya, atau indeks yang di bawah 100. Dari global, ini ada PDB kuartal 2 yang kuartal 2 Jepang yang meningkat sebesar 1,9% secara year on year di kuartal 2. Ini di atas perkiraan konsensus sebesar 1,3%. Rekomendasi untuk saham hari ini, IHSG hari ini diprediksi downward ya, berada di rentang 5.950 sampai dengan 6.100, membentuk three black crow dengan MACD negatif dan stokastiknya dead cross. Untuk rekomendasi saham hari ini ada MLPL, Mete Multipolar Tbk,
yang kemarin ditutup di level 535 atau menguat sebesar 8,3%. Kita merekomendasikan buy dengan target price di 670 dan stop loss-nya di 520. Saham ini membentuk breakout triangle, MACD-nya positif dan stokastiknya uptrend. Terus ada INKP atau PT Indahkiat Pulp and Paper yang ditutup di level 7.900, menguat sebesar 3,61%. Kami merekomendasikan buy dengan target price di level 8.175 dan stop loss-nya 7.800. Membentuk cup and handle dengan MACD positif dan stokastiknya netral upper area. Terus ada dari TINS, PT Timah Tbk yang ditutup di level 1455 atau kemarin koreksi sebesar 3%. Kami rekomendasikan buy dengan target price di 1525 dan stop loss di 1435. Ini membentuk bottom fishing area dengan MACD positif dan stokastiknya netral. Sementara ada Antam juga, Aneka Tambang, yang kemarin closing di level 2320 atau terkoreksi sebesar 1,28%. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 2430 dan stop loss di 2300. Membentuk bottom fishing area dengan MACD positif dan stokastiknya netral. Yang jelas ada Wika, Wijaya Karya, yang kemarin closing di 1065 dan ditutup flat ya. Rekomendasi kita buy dengan target price 1115 dan stop loss-nya di 1050. Membentuk doji dengan MACD positif dan stokastiknya uptrend. Sekian untuk review kita hari ini. Happy cuan!